Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tanjilul kurubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap dewan pengurus Masjid Nurul Huda, para guru, para asatidz, para muadzin, para merbot, Bilal dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah anugerahkan kita sekalian dapat duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah dan mengisi waktu hingga terbitnya matahari dengan kita akan merenungkan panduan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana tajuk kita di pagi hari ini adalah merenungkan doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Yang mana pada pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa panduan doa yang dipanjatkan oleh Nabi besar Ibrahim, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, seorang yang sangat dikenal visioner, tauladan bagi manusia. Bahkan Allah gelarkan beliau imam linnas, imam, panduan, tuntunan, penuntun, tauladan bagi seluruh manusia dalam segi kepasrahannya kepada Allah, visinya yang begitu jauh ke depan, dan orang yang sangat rasionalis. Nah, mari kita buka Al-Quran. Kita mulai dulu dari Quran surah Asy-Syu'ara, ya, Quran surah Asy-Syu'ara halaman 370. Doanya mulai ayat 83 hingga ayat 89. Namun kita ambil terlebih dahulu renungan pelajaran Al-Quran tentang Ibrahim dan ayahnya, atau dialog Ibrahim dengan ayah angkatnya yang bernama Azar. Halaman 370. Ini ada yang bisa baca terjemahnya, Ustaz? Ustaz Jumhur atau terjemahnya? Ini masih ada kita mana jagoan? Baca terjemahnya nih. Sudah ketemu ya? Kita mulai dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan Anda semua Allah berkenan jadikan min ahlil Fatihah.
Allah jadikan kita min ahlul Quran. Anak istri kita Allah jadikan min ahlul Quran. Jamaah yang hadir Allah jadikan semua kita min ahlul Quran. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah jalibah likulli khairin dafi'a likulli syarr ala ma talabna ala ma rajawna. Khusus juga untuk segenap donatur Masjid Nurul Huda, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmat, bimbingan, ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحاب كرام آئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan panduan Al-Qur'an dari Quran surah Asy-Syu'ara ini tentang sosok Nabi Ibrahim, yang mana dalam Al-Quran ini kisah Nabi Ibrahim, kisah tentang Ibrahim ini, sosok Nabi Ibrahim ini tidak kurang terdapat dalam 25 surah. Berapa? 25 surah. Yang 19 berada pada Quran surah Makkiyah. Artinya Quran yang turun semasa Nabi masih di kota Makkah. Yang 6 terdapat dalam surah-surah Madaniyah. Dari sini tampak sosok Nabi Ibrahim ini begitu penting bagi Allah untuk Allah sampaikan kepada cicit dari Ibrahim yang bernama Sayyiduna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk direnungkan dan jadi pelajaran. Ibrahim ini seorang yang pertama kali mengikrarkan sebagai seorang muslim sejati. Ini Ibrahim, seorang yang pertama kali mengikrarkan dirinya dengan ucapannya, inni aslamtu li rabbil alamin. Sungguh aku telah memasrahkan seluruh jiwa dan ragaku kepada Allah pencipta alam semesta raya, pemilik, pengatur alam semesta raya. Ini Ibrahim, pertama kali orang yang mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang muslim. Nah, perjalanan Ibrahim ini dikisahkan dalam 25 surah. Tidak lain agar orang yang pertama mendengar kisah ini, yaitu Nabi kita Muhammad, mengambil pelajaran
dan dapat meniru keteguhan sosok Nabi Ibrahim ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam Quran surah An-Nahl, Allah dengan firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika." Kata Allah, kemudian aku wahyukan padamu wahai Rasulku Muhammad. Apa yang Allah wahyukan? Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Rasulku Muhammad, pastikan dirimu selalu meniru, mengikuti sepak terjang Ibrahim, bukan hanya pada sosoknya, namun pada sikapnya Ibrahim dalam beragama. Millah artinya sikap dalam beragama. Dan Ibrahim ini seorang yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim ini bukan seorang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di sini Allah berfirman kepada Rasulnya, "Watlu alaihim." Kemudian tilawahkan olehmu wahai Rasulku, alaihim kepada umat manusia, naba'a Ibrahim, berita yang sudah berlalu dari kehidupan seorang yang bernama Ibrahim. Kalau kita buka ayat-ayat lain, Masya Allah, Quran surah As-Saffat, An-Nahl, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Quran surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Ibrahim ini bertuhan, beribadah, bukan ikut-ikutan, tapi berdasarkan pencaharian, berdasarkan pengujian, berdasarkan dalil, akal, dalil yang ada terbaca dalam kehidupan. Jadi bukan orang yang beribadah ikut-ikutan orang lain, tidak. Di sini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan Ibrahim saat berdialog dengan ayah angkatnya yang bernama Azar. Ibrahim ini diurus oleh pamannya alias ayah angkatnya yang bernama Azar. Dan ayah angkatnya ini seorang pematung, pembuat patung, seniman. Apa kata Ibrahim? "Idz qala li abihi wa qaumi." Ingatlah Rasul, tatkala Ibrahim berkata kepada ayah angkatnya dan kaumnya, "Ma ta'budun?" Apa sih yang kalian sembah? Apa yang kalian jadikan sembahan? Saya mau tanya, aku ingin tahu apa yang kalian sembah, yang kalian turuti dan taati keinginannya. Qalu na'budu asnaman. Mereka menjawab, kami menyembah patung-patung, berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin. Maka kami menghabiskan waktu kami tekun ya di hadapan patung-patung ini. Lihat ini. Apa jawab Ibrahim kira-kira? Jawab Ibrahim, qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ibrahim mengajak dialog, membuka wacana berpikir, menggali potensi akal, pikiran yang Allah berikan pada setiap manusia. Bila kalian, ayah dan warga di hadapan, di sekitar sini, kata Ibrahim, menyembah patung ini, saya mau tanya, apakah mereka mampu mendengar saat kalian mengeluh dan berdoa padanya? Coba, kalian menyembah patung, saya mau tanya, Ibrahim ini menggunakan akal, rasio berpikirnya. Karena dia tahu patung itu yang buat ayahnya. Dijual, dijadikan apa? Berhala. Ibrahim bertanya, memang mereka bisa mendengar saat kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun? Atau apakah si patung-patung ini yang kalian sembah dengan begitu tekun, bersimpuh di hadapannya, apakah mereka dapat memberikan manfaat padamu? Ataukah bisa membahayakan kalian? Makanya kan kisah berikutnya nih di ayat yang lain, ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala
yang disembah oleh orang tua dan masyarakat sekitar itu, kecuali ditinggalkan patung yang paling besar. Patung yang paling besar. Dileherkan itu kampak atau palu yang ia gunakan menghancurkan patung-patung di lehernya. Saat Raja Namrud dan kaumnya bertanya, siapa yang berani menghancurkan patung-patung kita ini? Mereka bilang, dengar-dengar seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Raja bilang, panggil, bawa sini, tangkap, bawa ke hadapan khalayak ramai. Kita ingin dengar, apakah betul dilakukan itu? Ketika Ibrahim dibawa ke hadapan mereka, di hadapan orang banyak, di hadapan patung-patung yang dihancurkan itu, dan di hadapan patung yang paling besar, yang dikalungkan di lehernya, patung itu, alat untuk menghancurkannya, Ibrahim mengajak mereka dialog. Coba tanyakan pada patung yang paling besar. Barangkali dia bisa memberikan jawaban. Ya kan? Ini cuma akal, ya, rasio yang digunakan, logis. Orang berpikir secara logis. Coba tanya, boleh jadi dia tuh yang paling besar yang menghancurkan. Apa jawab si raja dan orang-orang itu? Gila kamu Ibrahim. Masa kita tanya pada patung, batu yang nggak bisa bicara? Kata Ibrahim, itu dia di lehernya dikalungkan itu alat palu. Boleh jadi dia yang melakukannya. Ada mereka pun semuanya bingung. Bagaimana ini? Nah kata Ibrahim, kalau kalian bingung, dia tidak bisa menjawab, lalu kenapa kalian jadikan sembahan? Di sini dialognya kepada ayahnya dan kaumnya, apakah dia bisa memberikan manfaat ataukah bisa memberikan mara bahaya, madarat, kemaratan kepada kalian? Semua orang pun diam, nggak bisa menjawab. Tuh lihat, tengok, ini gambaran pola pikir jahiliyah yang beribadah, mengabdikan diri pada Tuhan tanpa dasar, lah dasar ilmu, fakta, juga tidak berdasarkan akal. Karena agama ini merupakan manual panduan, ajaran yang Allah sudah sesuaikan dengan ketetapan akal. Contoh misal kita membeli sebuah gadget, handphone, atau lampu, atau kipas angin, atau mobil. Handphone lah. Ini handphone Android tipenya. Ketika kita beli ini handphone Android, ada manual booknya. Dan pastinya manual book handphone Android ini sudah disesuaikan untuk sistem Android. Tidak bisa iPhone yang beda sistem dengan Android, buku manualnya, manual panduannya digunakan untuk handphone ini. Betul tidak? Maka Al-Quran berisikan ajaran dan panduan Tuhan yang sudah Allah tetapkan dengan ketetapan aksiomatis akal kita. Makanya ada sebuah ungkapan dari seorang ulama besar di zaman Ahmad ibn Hanbal. Nama ulama ini adalah Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau menyusun sebuah kitab, Ad-Din Huwal Aql. Agama itu adalah akal. Bukan doktrin, bukan dogma, tapi sebuah ajaran yang sudah disesuaikan dengan apa? Ketetapan akal. Lihat Quran surah Al-Mulk atau Tabarak yang menggambarkan ungkapan para penghuni neraka Sa'ir yang menyesali perbuatan mereka saat di dunia. Apa sebab? Karena selama di dunia tidak mau mendengar Al-Quran dan tidak mau menggunakan akal. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata, duhai, andaikan dulu saat kami di dunia kami mau mendengar ayat-ayat Al-Quran atau kami mau memikirkan menggunakan akal kami, pastinya kami tidak menjadi penghuni neraka Sa'ir.
Mereka mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Apa dosanya? Tidak mau mendengar, tidak mau berpikir dalam ibadah, dalam beragama. Namun apa kata Allah Ta'ala? Fasuqan li ashabis sa'ir. Pengakuan penyesalan sudah tidak berguna. Silakan nikmati, rasakan, ya, Anda berada dalam neraka sa'ir. Ya Allah. Nah ini Ibrahim. Apa jawab mereka? Ketika Ibrahim bertanya, apakah patung yang kalian sembah bisa mendengar ucapan kalian, khususnya saat kalian berdoa bermohon kepadanya? Ataukah patung-patung itu mampu memberikan manfaat ataukah memberikan madarat? Apa jawab mereka? Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nih, orang yang beribadah tanpa ilmu, ini jawabannya. Apa kata mereka? Kami tidak tahu jawaban yang kau tanyakan tadi. Atau bisa jadi, kami yakin patung itu nggak bisa mendengar. Ya, kami yakin patung nggak bisa mendengar. Tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Tapi alasan kami menyembah patung-patung dengan tekun, karena kami dapati ayah, kakek, moyang, dan leluhur kami melakukan hal yang sama. Jadi beribadah kenapa ya alasan ini? Berarti apa maksudnya? Beribadah dengan alasan dasar ikut-ikutan, tanpa dasar ilmu, tanpa dalil nakli ataupun akli. Tuh, ini yang tidak boleh. Tuh. Nah, bila ada pertanyaan, sekarang apakah tidak boleh kita menjadikan ajaran petuah orang-orang dulu sebagai ajaran atau panduan dalam hidup? Bila ada pertanyaan, ya, sebenarnya boleh nggak sih kebiasaan, adat, petuah-petuah orang-orang terdahulu jadi ajaran hidup kita? Ya, kan banyak tuh ya. Contohnya nih, yang lagi sekarang ramai diberitakan, apa itu? Informasi yang dinisbatkan dalam buku Jaya Dwipa. Kalian dengar? Sekali. Yang katanya Gajah Mada, ya, menubuatkan Pulau Jawa akan apa? Terpisah dua, terbelah. Tuh, ada tuh di buku itu katanya. Nah, sekarang katanya nih indikasinya di Jawa Timur akan berlaku hal ini. Apa itu? Tanggulangin Sidoarjo. Enggak? Ya. Lumpur Sidoarjo, Lapindo. Kedalaman lumpur Lapindo ini, ya, dan terus nggak berhenti, apa namanya, numpahkan lumpur dan gas lebih dari 11 km ke dalam. Dan sisa tanahnya ini sudah tinggal 4 meteran ke dalam. Tinggal ada gempa sedikit, ini sekian banyak kecamatan itu akan ambles ke dalam. Allah alam. Dan hal itu katanya sudah pernah ada disinyalir oleh Patih Gajah Mada dalam catatan Jawa buku Jaya Dwipa. Begitu katanya. Allah alam. Ya, kayak gitu gambarannya. Nah, ini nih gambaran bagaimana yang namanya penelitian orang-orang terdahulu. Nah, sekarang boleh nggak sih ajaran orang-orang dahulu itu jadi acuan dalam beribadah kita, dalam berkehidupan kita? Kata para ulama, ahli usul, ahli Quran, jawabannya boleh. Ya, boleh. Orang-orang dulu tuh jadi patokan dalam masalah urusan ibadah. Dengan catatan tidak bertentangan dengan 3 perkara. Ya, yang pertama,
tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan fakta ilmiah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan aksiomatis akal. Gitu. Bila ada petuah-petuah nubuat dan ajaran orang-orang dulu, ya, yang secara spesifik tidak ada kita temukan dalilnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, boleh kita jadikan ajaran bila tiga tadi. Tidak berseberangan dengan apa? Konsep Al-Quran, tidak berseberangan dengan fakta ilmiah, dan tidak berseberangan dengan ketetapan akal. Itu boleh. Bila berseberangan dengan tiga perkara ini, maka tidak boleh kita jadikan acuan, dasar, landasan dalam beribadah. Ini karena dalam Al-Quran, Pak, kalau kita kumpulkan ayat-ayat seperti ini nih, ayat-ayat ucapan, ungkapan orang kafir tentang pokoknya nggak usah tanya apa dalilnya, nggak usah perlu tahu apa dasar dan faktanya. Kami dapati leluhur kami melakukan hal itu, maka kami ikuti. Kalau bahasanya apa namanya, teman-teman ekstremis salafi itu ittiba'us salaf, ya, mengikuti salaf. Dasarnya apa? Mengikuti salaf. Boleh salaf jadi ikutan, ya, karena definisi salaf ini kan nggak jelas. Salaf yang kau maksud salaf siapa? Kapan dan di mana? Ya, apakah sahabat, ataukah tabi'in, ataukah guru-guru kalian itu disebut dengan salaf? Nah, itu bilakah salaf boleh jadikan ikutan? Naam boleh, bila tidak berseberangan dengan tiga perkara tadi. Baik. Maka apa jawab Ibrahim? Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kalian tidak melihat dengan bola mata kalian dan melihat dengan mata perenungan apa yang kalian sembah? Patung yang kalian buat yang tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendengar, apalagi memberikan madarat. Maka di sebuah riwayat tentang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dalam riwayat ini disebutkan Sayyidina Umar dalam beberapa kesempatan para sahabat melihat, merenung, duduk sendirian sambil menangis lalu tertawa. Jadi habis nangis ketawa. Ya. Maka sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa gerangan kau ini? Merenung seorang diri, menangis sesenggukan, tapi setelah itu kok tertawa, cikikan. Apa gerangan?" Kata Sayyidina Umar, "Ya, saya menangis sesenggukan merenungi bodohnya saya di zaman dahulu sebelum datang Al-Quran dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami orang Arab jahiliyah ini ada pada satu masa lahirnya seorang anak perempuan itu begitu aib bagi keluarga. Jadi malu kalau anak istri kita lahir punya anak seorang apa? Bayi perempuan. Aib. Tidak hebat itu. Apes kalau lahir seorang anak perempuan. Kami nggak sadar bahwa ibunya saja seorang perempuan. Bisa punya anak dan seorang perempuan. Apa yang kami lakukan? Bila lahir dari rahim istri kami seorang anak perempuan, agar tidak malu, kami kubur langsung hidup-hidup bayi kami. Kenapa? Karena adat saat itu mengatakan bahwasanya orang yang hebat bila istrinya lahir seorang anak laki-laki. Apes, apak, membawa kerugian bila lahir seorang anak perempuan. Akhirnya apa? Dibunuh dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Menangislah dia, Sayyidina Umar. Lalu kenapa ketawa? Ya, dulu sebelum datang Islam, di tengah kehidupan kami, bangsa Arab jahiliyah ini, kami menyembah patung berhala yang kami buat dengan tangan kami sendiri. Ada buat dari batu, buat dari kayu, dan satu kondisi kami buat patung dari tepung atau gandum roti. Jadi bikin patung apa? Dari roti. Yang bikin kami ketawa sendirian ini, sungguh duhai bodohnya kami ini, akal nggak berjalan,
Kalau kami lapar, maka patungnya kami makan. Patungnya kami makan. Lapar, Tuhan dimakan. Sembahannya dimakan. Subhanallah. Kalah orang Palembang. Betul tak? Kalah orang Palembang. Orang Palembang cuma makan kapal selam. Ya, orang Arab jahiliyah makan, Tuhan dimakan. Allahu Akbar. Ini pertanyaan Ibrahim. Afara'aitum ma kuntum ta'budun? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Ya, yang kalian sembah juga yang disembah oleh leluhur kalian sejak zaman dulu. Kata Ibrahim, fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Semua itu bagiku adalah adu, terjemahnya musuh. Apa maksudnya adu? Aduun itu dalam bahasa Arab maknanya segala sesuatu yang melampaui batas akal atau aturan, melampaui batas hal yang wajar dan normal. Itu namanya aduun. Itu melampaui batas. Apa yang kalian sembah, yang kalian kerjakan, yang kalian buat itu sungguh adalah satu hal yang melampaui batas-batas norma, ajaran dan akal. Illa rabbal alamin, kecuali jika yang kalian sembah adalah pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta raya ini. Maka mereka bertanya, siapa yang kau maksud Tuhan itu? Kata Ibrahim, iya, pencipta, pemilik alam semesta ini semua. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang mampu menciptakan aku dari ketiadaan, maka dia yang membimbing hidupku. Dia yang layak mengatur dan memberikan petunjuk padaku. Itu boleh kalian jadikan Tuhan. Siapa? Yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bukan membuat sesuatu ya dengan merakit, merangkai. Itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu yang mengadakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Kalau membuat rumah, membangun rumah, membuat kendaraan, itu bukan mencipta namanya. Itu hanya apa? Merakit, merangkai, menyusun. Sesuatu yang sudah ada, dibangun, disusun, ditata. Itu namanya bukan khalaqa. Kalau khalaqa itu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Itu layak kau jadikan Tuhan. Apalagi karakternya yang layak dijadikan Tuhan, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia yang memberikan aku makan dan memberikan rasa apa yang aku makan. Tuh, itu yang layak dijadikan Tuhan. Wa yasqin, dan memberikan aku minum dan mampu menghilangkan dahaga melalui apa yang aku minum. Tuh, itulah Tuhan. Bukan hanya beri makan, artinya apa? Ini makan, nih ada makanan, makan. Tidak. Yang mengadakan makanan, memberikan aku makan dan bisa memberikan rasa apa yang aku makan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya, maka dia yang mampu menyembuhkan. Karena yang mampu menyembuhkan adalah yang bisa memberikan penyakit dan rasa sakit. Itu dia yang mampu menyembuhkan. Dokter cuma menganalisa, diagnosa. Apoteker, farmasi hanya mampu membuat racikan-racikan obat dari bahan yang ada, tapi tidak mampu menyembuhkan. Kalau Tuhan yang memberikan penyakit, rasa sakit, dan mampu menghilangkan serta menyembuhkan kita dari penyakit dan rasa sakit. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kemudian yang layak dipertuhankan adalah yang mampu mematikan aku, menghilangkan fungsi-fungsi sistem dalam tubuhku, tsumma yuhyin,
dan mampu menghidupkan kembali. Itu yang boleh dijadikan Tuhan. Kalau mematikan hanya tidak bisa, apalagi menghidupkan. Ya, inilah yang layak dijadikan Tuhan. Apalagi berikutnya karakternya, sifatnya, profilnya Tuhan itu. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Tuhan itu yang mana aku sangat ingin Dia memberikan ampunan untukku atas segala kesalahanku. Kapan memberi ampunannya? Yaumaddin, di hari perhitungan dan pembalasan. Itu yang layak dijadikan Tuhan. Nah, berikutnya Ibrahim berdoa. Ini di antara doa Nabi Ibrahim yang mesti perlu sangat kita baca dalam keseharian kita. Apa doa yang pertama? Rabbi habli hukman. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Rabbi, wahai Tuhan, penciptaku, pemeliharaku, pemberi rizki padaku, yang mengatur kehidupanku, habli, berikan, hibahkan untukku hukman, hikmah. Apa itu hukman? Hukman itu kemampuan mengendalikan jiwa dan nafsu. Tuh. Itu namanya apa? Hikmah. Jadi orang yang hakim, yang disebut dengan ahli hikmah itu siapa sih? Seseorang yang mampu, yang sudah mampu mengendalikan diri, mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu, mengendalikan akal dan pikirannya. Itulah namanya orang yang dianugerahkan hikmah. Karena arti hikmah apa? Sistem pengendalian jiwa, sistem pengendalian nafsu, sistem pengendalian diri. Nah, Ibrahim di antara doanya yang perlu kita tiru, apa itu? Rabbi habli hukman. Tuhan, anugerahkan untukku mampu mengendalikan nafsu. Tuhan, berikan kepadaku kemampuan mengendalikan jiwa. Tuhan, berikan padaku anugerah agar aku mampu menyetir akal dan pikiranku serta hawa nafsuku. Itu namanya apa? Hikmah. Maka doanya, Rabbi habli hukman. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Tuhan, masukkan aku, golongkan aku bersama orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Apa sih arti orang soleh? Kalau terjemahnya, orang yang baik. Namun definisi orang soleh, seseorang yang mana ucapan, sikap, dan perbuatannya seiring, sejalan dengan keinginan dan aturan Tuhan. Itu namanya orang yang soleh. Lalu kenapa kita perlu berdoa? Agar Allah masukkan kita, golongkan kita, termasuk istri dan anak keturunan kita sebagai orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena orang yang soleh, orang-orang yang terdapat atau mendapatkan indikasi orang yang selalu meraih keselamatan dunia dan akhirat sebab doa hamba-hamba Allah. Minimal nih, pagi hari tadi, subuh tadi, miliaran manusia yang melaksanakan salat subuh menyampaikan doa kepada Allah agar diberikan keselamatan hidup dunia akhiratnya, ya, orang-orang soleh. Kapan tuh? Tadi saat kita mengucapkan dalam duduk tahiyat, assalamu alaina, semoga keselamatan, sejahtera tertuang pada kami, atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada segenap hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Itu semua orang yang melaksanakan sholat subuh mendoakan orang-orang soleh agar mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Itulah berharganya orang-orang
saleh. Lihat Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita sebuah ajaran, ya, agar bermohon kepada Allah dimasukkan dalam golongan dan rombongan orang-orang saleh. Artinya minta agar Allah kumpulkan dia, masukkan dia bersama orang-orang yang mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ayo kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li, Tuhan, jadikan li untukku lisana sidqin, tutur kata, buah tutur kata yang baik, yang benar, fil akhirin, di kemudian hari, di masa yang akan datang. Doanya dahsyat ini. Ini doa baca Pak oleh kita. Jangan sampai terlewat setiap hari untuk membaca doa Ibrahim ini. Penting ini Pak. Penting. Apa? Agar tercatat dalam sejarah anak cucu kita bahwa mereka bangga mempunyai ayah dan leluhur yang menjadi buah bibir, buah tutur kata yang baik di masa lalu. Tuh. Pentingnya doa ini. Misal nih Pak nih, kita sekarang hidup punya nama tidak baik. Catatan sejarah, kalau sekarang catatan digital, kita ini meninggal dunia punya sebutan yang tidak baik. Misalnya, waliyadzubillah, tukang tipu, koruptor, pembohong, pembunuh, orang jahat, kriminal. Alhasil tutur kata yang tidak baik, buah sebutan yang tidak baik. Kira-kira nanti cucu kita bangga nggak punya kakek kita nih? Bangga nggak? Ibarat nanti kenalan cucu kita sama orang nih, nanti siapa namanya? Anak Fulan. Anak siapa? Anak Fulan. Kakekmu siapa? Fulan. Oh, kakekmu Fulan ya? Tukang bohong itu, terkenal tukang tipu di masa lalu, sekalipun orang besar, orang penting, tapi yang kami kenal beliau itu tukang bohong, koruptor besar itu, penjahat besar. Coba, kira-kira cucu kita bangga nggak? Malu Pak, malu punya kakek kita yang begitu. Nah ini nih pentingnya, minta kepada Allah agar kita menjadi buah tutur kata yang baik di masa yang akan datang. Lihat Ibrahim tuh. Lihat sosok Ibrahim. Doa beliau diijabah oleh Allah. Doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya sekarang ini dan sampai hari kiamat insya Allah tidak ada orang yang menyebutkan Ibrahim dalam hidupnya, dalam ibadahnya, kecuali doa, salawat, keberkahan, keselamatan. Betul ya? Buat siapa? Buat Ibrahim. Setiap orang dalam sholatnya minimal sehari 17 kali, ditambah zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Berarti apa? 21 kali mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya dapat doa orang-orang yang ucapkan doa ini. Coba itu. Itu namanya apa? Lisana sidqin fil akhirin. Kita nggak pernah lihat Ibrahim. Belum pernah berjumpa Ibrahim. Jarak kita dengan Ibrahim ribuan tahun. Tapi subhanallah Ibrahim
menjadi buah tutur kata yang baik di masa kini. Allahu Akbar. Ini hasil permohonan kepada Allah dengan doa Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Makanya kadang Pak, pejabat-pejabat nih, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah mereka. Pola pikirnya tidak jauh ke depan, tidak visioner Pak, hanya mengikuti nafsu sesaat, mengkorupsi, menipu, berbuat zalim, mengambil hak orang. Jangankan nanti, sekarang aja masih ada orangnya buah tutur kata yang buruk Pak, betul nggak? Masuk TV berita korupsi. Ya Allah, gimana perasaan anak istrinya, cucu dan ponakannya, malu Pak. Ente ponakan si fulan ya? Enggak. Bukan. Malu. Kenapa? Buah tuturnya tidak baik. Ya Allah. Malu kita. Nah, lalu bagaimana di kemudian hari? Catatan sejarahnya menoreh, sejarah yang kelam, yang hitam, yang buruk. Raportnya merah di kemudian hari. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, doa yang keempat. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Tuhan jadikan aku, kata Ibrahim, min warasati, sebagai bahagian dari penerima, pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah. Nih, Nabi Ibrahim saja yang Allah sebutkan orang yang sudah lulus ujian hidup. Kalau kita nih Pak, belum tahu nih lulus atau tidak hidup kita nih. Kita sedang berada dalam ujian. Iya, kita sekarang yang sedang duduk di masjid ini, sampai mati, sampai meninggal dunia, sedang berada di medan ujian hidup. Selama hidup. Iya, selama hidup. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai meninggalkan dunia. Sedang berada dalam ruang ujian. Maka jangan sombong, jangan angkuh kita, jangan merasa hebat, jangan pelit, jangan nyakitin orang. Kenapa? Kita sedang berada dalam ujian. Ibrahim, Allah sudah sematkan bahwa Ibrahim orang yang lulus ujian Tuhan. Quran surah Al-Baqarah 124 merekam itu. Ketika Allah berfirman, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Rasulku, ingatlah kisah Ibrahim. Ketika Allah Tuhannya Ibrahim ini memberikan ujian dengan banyak perintah, banyak tuntutan pada Ibrahim. Di kalimat, banyak perintah, banyak tuntutan. Apa sikap Ibrahim di hadapan ujian Allah ini? Fa'atammahunna, Ibrahim lulus dengan nilai yang begitu sempurna. Maka Allah berikan dia sebuah kenangan dengan gelaran qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kamu super kamlot. Nilainya nih. Ya, sumkot lebih hebat, sempurna. Bahkan Allah berikan sebuah gelaran, mulai saat ini dirimu aku jadikan engkau imam, pimpinan, tauladan terbaik, linnas, bagi seluruh manusia sepanjang masa. Tuh, lihat coba. Indah kata Ibrahim. Subhanallah, ya Allah. Ayo belajar dari Ibrahim. Belajar dari Nabi Ibrahim. Tapi orang yang sehebat ini masih juga bermohon kepada Allah. Apa permohonannya? Jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang menerima warisan surga. Subhanallah. Masih minta surga, Pak. Masih minta surga pada Allah. Berikutnya doa Ibrahim yang keempat, yang kelima. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Tuhan, tolong berikan ampunan untuk ayah angkatku. Sungguh dulu dia orang yang tersesat jalan. Ini ada satu permasalahan agama, ya. Apa hukumnya
memohon ampunan buat orang tua yang mati, terbukti wafat atau meninggal dunia menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Apa jawabannya? Dilarang oleh Allah. Tidak boleh memohonkan ampunan buat orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah. Tidak boleh. Walaupun orang tua kandung kita sekalipun, walaupun kerabat, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan Ibrahim ini? Ini di Al-Quran ada kisahnya. Ibrahim memohonkan ampun untuk ayah angkatnya Azar, ya, seorang penyembah berhala, bahkan pematung. Apa jawabannya? Dari penelitian ulama, dari sekian ayat tentang Ibrahim, Ibrahim ini mengucapkan ini sebagai bukti janji Ibrahim kepada ayahnya. Di saat berdialog dan mengajak ayahnya untuk beriman, Ibrahim berjanji kalau ayahnya mau meninggalkan berhala, mau meninggalkan kesyirikan dan pindah dalam keislaman dan keimanan hanya kepada Allah, Ibrahim akan mintakan ampun untuk ayahnya. Ini dibuktikan dengan ucapan Ibrahim, orang yang jujur, ya. Shadiqal wa'di wa kana nabiyya. Orang yang sangat menjaga ucapan, tidak menipu, tidak berbohong. Jadi beliau tunaikan janjinya. Nah, tapi setelah terbukti ayahnya meninggalkan dunia tetap dalam keadaan menyekutukan Allah, Ibrahim cuci tangan, tidak lagi berani mintakan ampun. Itu. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 113 dan 114. Mau dibuka ayatnya? Mau dibuka? Silakan buka Quran, surah At-Taubah, ayat 113 dan 114. Baik. Sudah ketemu ayatnya, Pak? Surah Taubah. Ayat 113, itu surah ke-9 ya. Dan ayat 114. Ini pelajarannya nih. Ini pokok dasar agama nih. Pokok dasar Islam dan iman. Allah berfirman, "Man kana lin nabiyyi." Udah ketemu, Sali? Halaman berapa di mushafnya? Halamannya? 206, halaman mushafnya 206. Ini saya pakai inian, pakai Android. Nomor ayat aja. Maka nalin nabiyyi, tidak ada kepantasan, tidak ada kebolehan lin nabiyyi bagi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Walladzina amanu, dan juga nggak boleh, nggak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang nggak pantas? Apa yang nggak boleh? An yastaghfiru lil musyrikina. Yang nggak boleh memintakan ampunan, beristighfar untuk orang-orang musyrik. Nggak boleh. Nggak boleh. Walau kanu uli qurba. Bahkan sekiranya, sekalipun mereka orang-orang musyrik itu kerabat-kerabat kita, nggak boleh. Maaf, nggak boleh. Dengan catatan, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah terbukti jelas bagi mereka bahwa mereka adalah para penghuni neraka jahanam. Apa maksudnya ayat ini? Setelah terbukti bahwa mereka memilih kekufuran, kemusyrikan hingga meninggalkan dunia. Tapi selama masih hidup, selama belum mati dalam keadaan musyrik,
kafir, boleh kita berdoa selalu. Memohonkan hidayah, rahmat, dan ampunan buat mereka. Orang yang dekat dengan kita, sekalipun mereka belum beriman kepada Allah. Misal, ya, kita besar dalam lingkungan bukan orang beriman kepada Allah, lalu dapat hidayah, kita masuk Islam. Ayah ibu kita belum mau, adik kakak kita belum mau. Selama mereka belum mau dan belum meninggalkan dunia, boleh kita mintakan rahmat, ampunan, ya, untuk mereka semua. Jelas nih? Kalau udah meninggal dunia, baru stop, tidak boleh. Lalu bagaimana memohonkan rahmat? Ampunan, nggak boleh. Lalu bagaimana memohonkan rahmat? Mohon belas kasihan Tuhan. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh apa? Memohon ampunan. Misalnya nih, ayah ibu kita meninggal walidzubillah, tidak beriman, masih dalam agama Kristen misalnya, Hindu, Buddha. Kita namanya anak punya kasih sayang, rahmat sama orang tua. Kita bisa beriman seperti ini karena ada orang tua yang melahirkan kita. Kita mintakan rahmat Allah untuk mereka, boleh kata para ulama. Kalau ampunan nggak boleh. Beda dong. Beda. Ya. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan Ibrahim tadi? Quran surah Asy-Syu'ara, di antara doa Ibrahim itu minta ampunan buat ayah angkatnya yang tersesat jalan. Nah, ini bisa jadi apa jawabannya? Jawabannya sebelum ayahnya wafat dalam keadaan musyrik. Lihat ayat berikut ini. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Adapun permohonan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, apa ini? Illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Kecuali tidak lain hanyalah satu janji yang telah dia ikrarkan kepada ayahnya sewaktu ayahnya diajak masuk Islam. Kata Ibrahim, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ayah, kalau ayah mau masuk Islam, tinggalkan berhala, saya akan mintakan ampunan untuk ayah kepada Allah. Tuh, ya, jelas ini. Dia berjanji. Makanya di ayat tadi ada ucapan waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Baik, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh bagi Allah hingga meninggal dunia tidak mau beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim pun berlepas tangan dari ayahnya. Tuh. Ibrahim ini lihat kenapa bisa begini, ya, kenapa kok begitu perhatian sama ayahnya untuk mintakan ampun pada Allah. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguh Ibrahim itu orang yang sangat lembut dan sangat santun perilakunya. Tuh, jadi emang orangnya nggak tegaan, kepengen banget ayahnya masuk Islam. Namun apa daya, takdir menentukan ayahnya tidak beriman kepada Allah. Itulah Ibrahim dengan ayahnya. Kembali doa Ibrahim berikutnya di Asy-Syu'ara ayat 87. Apa doa Ibrahim? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, tolong jangan hinakan aku Tuhan. Jangan hinakan aku. Kapan puncak kehinaan itu? Nanti di saat Allah hinakan manusia di hadapan seluruh manusia, mulai orang tua kandungnya, kakek nenek, hingga Rasulullah, bahkan hingga Adam. Datang satu hari nanti, orang akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini puncaknya kemuliaan dan kehinaan. Kemuliaan bila Allah tidak hinakan kita di hadapan Rasulullah dan orang tua kita dan nabi-nabi, bahkan kakek kita Adam. Puncak kemuliaan, puncak kehinaan saat Allah hinakan kita di hari kebangkitan. Maka Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, jangan kau bangkitkan aku
dalam keadaan hina di hari kebangkitan nanti. Apa itu hari kebangkitan? Ini hari yang digambarkan dalam Al-Quran melalui ucapan Ibrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Atau ayat ini pemberitahuan dari Allah. Definisi hari kebangkitan itu ada apa sih? Satu hari yang tidak dapat memberikan efek manfaat. Harta yang kita kumpulkan di dunia dan juga anak keturunan yang kita banggakan di dunia tidak akan memberikan manfaat di hari itu. Enggak ngefek. Maka dari itu ayat ini mengajarkan kita, jadilah orang yang smart. Saya Anda semua, jadilah orang yang smart. Yang visinya bukan hanya jangka pendek di kehidupan dunia, tapi hingga hari kebangkitan. Jangan melakukan suatu perbuatan yang menjadikan kita hina di hari kebangkitan. Khususnya melalui dua perkara ini. Apa itu? Harta dan anak keturunan. Ayo, kita yang bekerja banting tulang, bahkan mulai ada sejak gelap, mengumpulkan pundi-pundi harta, pastikan harta itu tidak menghinakan kita nanti di hari pembalasan. Jelas ini? Di hari kebangkitan. Ayo, harta yang kita miliki di dunia ini, pastikan tidak menjadi sebuah penyebab atau kendaraan yang dapat menggelincirkan kita, menghinakan kita di hari itu. Pastikan harta yang kita kumpulkan sekalipun dapat memberi manfaat buat hari kebangkitan. Tuh. Jangan sampai meninggalkan dunia, kerja, duit, pangkat, kedudukan, jabatan, Allahu Akbar. Di dunia bikin malu, di akhirat bikin hina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah bikin mekanisme tuh, ada zakat, ada infak, ada nafkah, ada hibah, ada wakaf. Tuh, kumpulkan pun dengan cara yang halal, prosesnya, sumbernya, pastikan itu semua lulus. Supaya apa? Harta yang kita capek-capek bertahun-tahun kita cari dan kumpulkan di dunia ini, ya, tidak menjadi tutur atau buah tutur kata yang buruk di dunia, apalagi menghinakan kita di hari kebangkitan. Begitupun anak keturunan, cari istri, cari mantu, pastikan, usahakan istrinya bakal jadi seorang pendamping hidup yang melahirkan anak-anak yang bermanfaat di hari ini. Di kehidupan dunia baik, sebutannya bagus, di akhirat tidak menghinakan kita. Cari mantu, begitu juga. Cari istri, pasangan, begitu juga. Jangan asal comot. Cari suami, begitu juga. Mantu laki, sama. Pastikan anak keturunan kita semua, anak-anak yang dapat memberi manfaat di kehidupan dunianya dan tidak menghinakan kita di hari kebangkitan. Lalu siapa orang yang selamat itu di hari kebangkitan? Allah katakan, illa man atallaha biqalbin salim. Dan Ibrahim adalah salah satu profilnya, prototipe, model orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, bersih hatinya, tidak angkuh, sombong, dengki, hati, dendam, dongkol, dan yang lain-lainnya. Itu qalbun salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan saya dan Anda semua memiliki hati yang selamat. Lingkungan, pergaulan, bacaan, asupan sangat mempengaruhi hati kita. Apakah hati kita bakal jadi hati yang selamat atau hati yang tidak selamat, kotor, berpenyakit, kronis? Lingkungan, bacaan, pergaulan, bahkan asupan, semua punya pengaruh kuat untuk menjadikan kita mendapatkan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita mendapat hati yang selamat. Di antaranya doa Ibrahim ini kita baca sehari-hari. Yang pertama, Rabbi habli hukman. Yang kedua, walhiqni bisalihin. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Yang keempat, waj'alni min warasati jannatin naim. Yang kelima, wala tukhzini yauma yub'atsun. Yang keenam, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang ketujuh, illa man atallaha
biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah al-aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.